Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan kajian Bulughul Maram sampai pada hadis nomor 199 dalam syarahnya, dalam Bulughul Maramnya 999. Kita lihat bahasan yang akan disampaikan adalah berkaitan doa untuk pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan daripadanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keadaan beliau idza rafa'a insanan idza tajawwaja, apabila beliau mendoakan kebaikan bagi seseorang apabila menikah, qala, beliau bersabda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rawahu Ahmadu wal arba'atu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Barangkali kesan pertama adalah hadis ini pendek. Hadis ini yang kedua seperti seolah-olah untuk laki-laki saja. Kalau kalian perhatikan, sebagian besar doa ini untuk laki-laki. Barakallahu laka wa baraka alaika. Kemudian wa jama bainakuma, baru pengantin suami istri fi khairin, dalam kebaikan untuk keduanya. Jadi itu dua hal yang harus kita jelaskan sebelum kepada makna jumalinya. Pertama, kesan bahwa doa ini pendek. Betul bahwa kita dapat meneliti, mengamati bahwa doa Rasulullah memang pendek. Jarang sekali Rasulullah berdoa yang panjang. Kenapa? Ada satu riwayat, dalam riwayat Ahmad disampaikan bahwasanya Abu Naufal berkata kepada Siti Aisyah, karena Rasulullah tasama indahu asy'ara, apakah Rasulullah biasa saling mendengarkan pembacaan syair di hadapannya. Jadi di kalangan jahiliyah, budaya Arab, ada kebiasaan membaca syair yang isinya adalah saling menyanjung, memuji dan sebagainya dalam syair-syair yang indah. Apakah Rasul senang syair-syair seperti itu, sanjungan-sanjungan seperti itu, pujian-pujian itu, kata-kata berbunga-bunga itu? Maka Siti Aisyah mengatakan, qad kana abghadul hadis, Rasul paling tidak suka justru menyanjung-nyanjung, kemudian bersair yang sekedar membalas pujian. Bahkan disampaikan, wa kana Rasulullah yu'jibuhu jawami'a minad du'a, Rasul lebih suka jawami minad du'a, doa yang ringkas, doa yang substansial. Jadi jawami'ul kalam itu artinya kata-katanya pendek tapi isinya dalam. Jadi Rasul tidak suka doa yang bertele-tele. Wa yada'u ma baina dzalika, Rasul tidak suka yang terlalu pendek, berkurang-kurangan. Juga Rasul tidak suka yang berlebihan. Jadi apa kebiasaan Rasul? Dengan kata-kata yang sederhana pendek tapi maknanya dalam. Itu seperti apa yang biasa lakukan beliau dalam perbincangan, dalam berbicara. Rasulullah, bagian dari kekhasan beliau adalah
Yang semestinya kita ikuti adalah ucapannya tidak panjang, tapi sangat dalam. Bahkan kadang-kadang berulang-ulang, 2-3 kali dibacakan, disampaikan, tujuannya supaya orang paham. Bukan banyaknya ucapan, bukan panjangnya ucapan, tapi dalamnya makna. Itu sebabnya di dalam masalah bab Jumat, ketika menilai seseorang khatib atau imam salat Jumat, Rasul mengatakan, inna tiwala salati rajuli wa qissara khutbatihi min ma'inati fikhihi. Menilai seseorang itu dari mana? Rasul mengatakan panjangnya salat seseorang dan pendeknya pidatonya, pendeknya khutbahnya, min ma'inati fikhihi, gambaran kualitas fikihnya, kualitas ilmunya, kualitas pemahamannya. Jadi menurut standar Rasulullah SAW seperti itu. Orang yang dianggap dia seperti orang yang sudah punya tingkatan yang pantas, gitu, orang yang sudah mampu bisa sholatnya lebih panjang dari khutbahnya. Boleh jadi kita mendapatkan kenyataan justru sebaliknya, orang lebih panjang khutbah daripada sholat. Walaupun tidak berarti secara matematis. Dalam pengertian kalau sholatnya 10 menit itu sudah susah, sholat 10 menit 2 rakaat sholat Jumat, khutbahnya berapa? Tidak mungkin khutbahnya 5 menit. Kenapa? Dengan hamdalah sudah habis waktunya. Apa yang dimaksud Rasulullah? Bandingkan sholat dengan sholat, khutbah dengan khutbah. Maksudnya begitu, jangan bandingkan khutbah dengan sholat. Seperti dalam sebuah percakapan, ada anak pendek pakai sepatu tinggi. Pendek mana sepatu dengan anak? Kan seperti itu. Ada mengatakan ada anak yang pendek pakai sepatu tinggi. Tinggi mana pendek anak dengan sepatu? Ya pasti tinggi anak. Tidak mungkin ada anak yang sependek seperti sepatu. Tidak mungkin. Jangkung apapun sepatu pasti bakal lebih pendek dari anak. Maksudnya apa? Anak pendek dibanding dengan anak jangkung. Begitu. Sepatu jangkung dibanding dengan sepatu pendek. Tidak dibandingkan anak dengan sepatu. Tidak dibandingkan sepatu dengan anak. Sepatu ya dengan sepatu. Anak dengan anak. Yang dimaksud adalah sholatlah sepanjang mungkin. Dalam pengertian tentu relatif. Ada sholat yang mesti pendek seperti sholat sunat, qobliyah subuh itu justru harus pendek. Tapi sholat-sholat lain, diantara sholat subuh, itu Nabi membuat standar agak panjang. Sebabnya 2 rakaat, kata sebagian ulama, karena panjangnya bacaan. Sekali lagi, standar yang Nabi sampaikan adalah, orang yang pemahaman agamanya cukup adalah orang yang bisa sholat lebih panjang, bisa khutbah lebih pendek. Walaupun bukan sekedar pendek, dalam pengertian bisa mendalam, bisa jelas dengan ucapan yang pendek. Itu yang dimaksud jawami'ul kalam. Seperti itu Rasulullah SAW dalam berdoa. Jadi kadang-kadang orang merasa aneh, kenapa Rasul berdoa sangat pendek? Tadi yang kita sampaikan, marilah kita terjemahkan. Wan anhu, dan daripadanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keadaan beliau idza rafa'a, apabila mendoakan kebaikan, doa selamat kepada seseorang, idza tajawaja, apabila menikah, qala, beliau mengatakan, berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Doanya hanya seperti itu. Sependek itu. Sudah tadi kita jelaskan, memang Rasul lebih senang berdoa yang pendek tapi dalam, seperti beliau berbicara sehari-hari kebiasaannya adalah jawami'ul kalam. Ucapannya tidak terlalu panjang tapi maknanya dalam. Tentu itu tidak mudah. Tapi itulah yang harus kita tangkap, bahwa Rasul tidak senang doa yang berpanjang-panjang. Apalagi yang tadi digambarkan, beliau tidak suka mendengarkan syair sanjungan-sanjungan yang sekedar menghabiskan pujian, tapi substansinya kurang. Maka doa pun seperti itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin.
Boleh jadi banyak orang merasa terlalu pendek, tapi tidak, justru itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, menyampaikan dengan pendek tapi maknanya dalam. Nah, marilah kita amati dalamnya itu. Kita perhatikan tadi, barakallahu laka untuk laki-laki, wa baraka alaika laki-laki lagi. Kemudian wajama bainakuma fi khairin, baru untuk dua orang, kalian berdua dalam kebaikan. Apa yang dimaksud? Rasulullah menggambarkan bahwa inilah tanggung jawab laki-laki. Itu sebabnya yang mempunyai tanggung jawab kehidupan rumah tangga adalah laki-laki. Sebenarnya yang didoakan laki-laki, tidak mengabaikan perempuan, tapi dengan makna keutamaan seorang laki-laki akan jadi keutamaan istrinya. Berkah yang diterima suami harus dan pasti harus jadi berkah buat istrinya. Tidak mungkin suaminya dapat berkah, istrinya tidak. Atau lebih konkretnya lagi, suami berkecukupan, kemudian istri berkekurangan. Itu tidak boleh. Itu makna barakallahu laka. Artinya tentang hal itu, tentang kesejahteraan dan sebagainya, keberkahan hidup, tanggung jawab ada di laki-laki. Kenapa? Karena dengan kesejahteraan laki-laki akan menjadi langsung kebaikan untuk perempuan. Dalam makna yang pernah saya sampaikan bahwa dalam rezeki suami ada hak istrinya secara langsung. Dalam pengertian istri punya hak yang tidak bisa dihapuskan pada penghasilan dan berkah yang diterima oleh suaminya. Berikutnya, apa bedanya laka dengan alaika? Nah, ini di dalam kitab ini kan kita dapatkan beberapa perbedaan pendapat atau penafsiran yang beragam. Pertama, laka dengan alaika, idiom itu da'a la li dengan la ala itu berbeda. Sering kita ungkapkan bahwa da'a li itu kebaikan, da'a ala keburukan. Jadi maksudnya apa? Mudah-mudahan dalam baik dan buruk pun tetap mendapatkan berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Yang pertama, doa itu untuk laki-laki, karena berkah laki-laki pasti jadi berkah buat istrinya, semestinya dari berkah istrinya. Yang kedua, dari mana berkah itu datang, kebaikan itu? Baik dalam sesuatu yang terasa baik ataupun yang terasa pahit. Di sebaliknya pasti ada berkah. Itu maksudnya. Barakallahu laka wa baraka alaika. Dalam kebaikan ada berkahnya. Dalam kesulitan pun di sana ada berkah dan hikmahnya. Kemudian yang kedua ada yang mengartikan barakallahu laka wa baraka alaika dengan mana laka kebaikan selintas, alaika kebaikan yang lebih panjang. Itu sebabnya diartikan semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan melanggengkan berkah pada dirimu. Laka kebaikan untukmu, berkah untukmu, alaika kelanggengan berkah itu. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga seperti yang ada di syarah ini, laka fi ahlika, alaika fi rizki. Berkah dari keluarga, dari banyaknya kerabat, dari banyaknya anak, dari banyaknya kerabat, saudara, atau berkah dari rezeki yang dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyaknya keluarga, di sana ada banyaknya rezeki. Itu yang diajarkan oleh doa yang pendek ini, tapi ternyata maknanya sangat dalam. Dan itulah yang biasa Nabi sampaikan. Beliau tidak pernah berdoa panjang-panjang, tapi beliau doanya pendek, tapi sangat dalam. Itu yang disebut jawami'ud doa. Kalau di dalam perbincangan, jawami'ul kalam. Ucapan-ucapan yang selektif, tidak berpanjang-panjang, tapi mananya sangat dalam. Itu salah satu target yang harus kita bisa lakukan. Tidak mudah untuk bisa seperti itu. Marilah kita lihat makna ijmali, makna ijmanya. Istamala hazal hadisu ala nau'in. Hadis ini mencakup satu macam min anwa'il azkaril masnunati. Mencakup satu jenis dari jenis-jenis doa yang disunahkan al-muta'allaqati bil ahwali mahsusatin,
yang terkait dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada dua yang terlepas, doa mutlak, doa bebas. Ada dua yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Menunjukkan istimewa, menunjukkan penting, menunjukkan yang sedang mengalami perlu doa. Itulah pernikahan. Pernikahan itu peristiwa istimewa, pernikahan itu peristiwa penting, pernikahan itu membutuhkan doa orang-orang Islam untuk mengarungi panjangnya bahtera kehidupan dalam kenyataan hidup. Itu perlu doa. Maka doa untuk pengantin itu khusus dalam pengertian salah satu dari jenis doa yang Rasul tetapkan untuk hal-hal yang tertentu. Istamala hadal hadisu ala nau'in min anwa'il adkaril masnunati al muta'alliqati bi ahwalin mahsusatin. Hadis ini menerangkan satu macam dari macam-macam doa yang disunahkan, yang terkait dengan hal-hal yang tertentu, yang spesifik, mahsuso. Sekali lagi, artinya suasana dan situasi yang memang istimewa, penting dan perlu doa orang lain. Wa huwa ma yuqalu li mutajawwij, inilah yang diucapkan bagi seorang yang sedang menikah, yang sudah menikah. Wa dzalika ilga'u lima kana alaihil jahiliyun, ini adalah sebagai pengganti dari yang biasa disampaikan oleh orang-orang zaman jahiliyah. Dalam pengertian sebelum Islam, budaya menikah sudah ada. Sebelum Islam, mendoakan pengantin sudah ada. Seperti kita pelajari dalam usul fikih, ini yang disebut to'ah. Ada kurba, artinya amal Nabi yang langsung khusus berkaitan dengan ibadah mahdoh yang dibawa syariatnya oleh Rasulullah, namanya ibadah kurbah, amal kurbah Rasulullah, salat, saum, zakat, itu namanya kurbah. Ada to'ah. To'ah itu adalah kebiasaan yang sudah ada, kemudian diatur kembali, diregulasi kalau dalam bahasa sekarang. Seperti nikah. Sebelum zaman Nabi, nikah sudah ada. Sebelum zaman Nabi, prasyarat pernikahan sudah ada. Sebelum Nabi diutus, doa mendoakan pengantin sudah ada. Maka Rasul mengkaji ulang, menyusun ulang cara-cara pernikahan yang lebih islami dengan cara sebagian diadop, diterima, sebagian diganti atau disesuaikan. Contohnya khitbah itu sudah ada sebelum Rasul diutus. Kemudian serah terima umpamanya sebelum Nabi diutus sudah ada, termasuk yang sekarang. Doa setelah menikah sudah ada. Tidak dihilangkan doanya karena memang sama-sama sepakat bahwa itu perlu. Cuma di zaman jahiliyah biasanya min qaulihim birrifa wal banin. Biasanya begitu orang jahiliyah kalau mendoakan pengantin, semoga dengan keharmonisan dan banyaknya turunan, birrifa wal banin. Semoga diberi kehidupan yang harmonis, dalam bahasa kita yang serasi. Semoga diberi rezeki anak. Tidak jelek, sudah bagus, tapi Rasul menggantinya. Karena apa? Pendeknya sama tapi kedalamannya berbeda. Doa di zaman jahiliyah pun ternyata pendek. Mendoakan pengantin birrifa wal banin, bisa birrafa wal banin. Demi keharmonisan, semoga mendapatkan kecocokan, kemudian mudah-mudahan diberikan rezeki anak. Wa qad jama'a fi hadza dzikri, telah dikumpulkan dalam doa ini, ad-du'a lil mutajawwij, doa bagi yang menikah, bi kulli khairin, dalam setiap kebaikan. Sawaun, sama saja, fi jaujati, bagi suami, awil waladi, atau untuk anak, jaujati istri, fil jaujati untuk istri, walaupun tadi sampaikan doanya untuk laki-laki, tapi kebaikannya untuk suami istri. Dengan logika, kalau sudah jadi kebaikan suami, seyogyanya mesti jadi kebaikan istrinya. Awil waladi, juga jadi kebaikan anaknya, awil rizki, atau kebaikan rizkinya. At-tahlilul lafzi, pembahasan lafadznya, analisis lafadz-lafadznya. Rafa'a,
bisa dibaca rofa, bisa dibaca rofa'a, biro al-muhmalah wa tasdidil fa. Ro-nya biasa tidak pakai tasdid, tapi fa-nya bertasdid, rofa. Warrofa al-muwafaqoh. Rofa artinya muwafaqoh, sesuai, serasi, harmonis. Wa husnul mu'asarati, dan baiknya hubungan suami istri. Wa makna annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a limutajarrijin bil muwafaqati wa husnul usrati. Artinya Rasulullah SAW sama pada dasarnya mendoakan pengantin untuk keserasian rumah tangga dan untuk perbaikan hubungan suami istri bil muwafaqati wa husnil muasyarah, keserasian dan kebahagiaan, kebaikan dalam berumah tangga. Kemudian laka fi ahlika, tadi disampaikan laka bagimu fi ahlika, tentang keluargamu. Semoga keberkahan keluargamu, keberkahan istrimu dan anakmu di dalam masa depan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alaika fi rizki. Alaika dalam syara ini dispesifikasikan untuk rizki. Laka untuk keluarga, untuk istri dan anak. Kemudian alaika untuk rezeki. Tapi kita tadi sudah sampaikan bahwa ada sebagian ulama membandingkan seperti da'a li kaumin dan da'a ala kaumin. Artinya apa? Baik dalam keadaan yang nyaman, kebaikan itu jadi kebaikan, walaupun dalam kepahitan tetap dalam kebaikan gitu. Dalam pengertian rumah tangga ada naik, ada turunnya, ada manis, ada pahit, tapi dari manis pun di pahit pun semuanya baik. Itulah berkah. Dalam pengertian seringkali disampaikan kalau manis itu menjadi kebaikan dan nutrisi, kalau pahit menjadi obat. Itulah keindahan berumah tangga. Selanjutnya kita baca tentang fiqhul hadis. Hadisnya pendek karena memang tadi sudah digambarkan. Doa Rasulullah untuk yang menikah memang sangat pendek. Itu sebabnya di sini juga penjelasannya fiqhul hadis, pemahaman tentang hadis ini. Anna doa lil mutajawid, sesungguhnya doa bagi orang yang menikah, wal mubarakah, dan pemberian berkah, lahu sunnatun, itu adalah sunnah. Mendoakan yang menikah dan mendoakan mendapat berkah, itu adalah sunnah yang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an yakuna bidu'a al-warid fil hadisi, seperti doa yang diwiridkan, dianjurkan di dalam hadis. Mendoakan pada dasarnya itu boleh kita pilih, boleh kita buat redaksi sendiri. Tapi sangat baik kalau mendoakan yang lebih spesifiknya doa yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh mendoakannya dengan makna-makna lain selama dalam batas-batas kewajaran, dengan lafaz-lafaz lain, dengan isi-isinya yang lain silahkan. Tapi yang Rasul anjurkan, yang disunahkan termasuk redaksional yang Rasul ajarkan, yang tadi disampaikan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doa yang sangat ringkas tapi sangat dalam, sebagaimana kebiasaan Rasulullah dalam berdoa adalah al-jawami, doa yang sangat terbatas tapi sangat dalam maknanya. Seperti Rasul juga contohkan buat kita dalam kehidupan sehari-hari pun, maka Rasul pembicaraannya sangat selektif. Tapi beliau selama bicara selalu lebih dalam maknanya daripada redaksinya. Karena itu para ulama mengatakan al-ma'ani awsa'u mina ibarah. Itulah kesimpulannya, bahwa makna yang dikandung itu lebih utama, lebih luas daripada redaksional. Rasul tidak suka redaksional yang bertele-tele kemudian berbunga-bunga, tapi Rasul lebih mengkhususkan kedalaman, baik dalam pembicaraan ataupun dalam berdoa.
Barangkali itu yang dapat kita sampaikan untuk hadis ini, yaitu hadis nomor 199 berkaitan dengan doa untuk pengantin yang sangat sederhana, tapi mudah-mudahan menggambarkan kedalaman dan kita berusaha untuk memahami yang Rasul sampaikan. Karena untuk menangkap redaksi yang sederhana tapi dengan makna yang dalam, kita harus mengkajinya berulang-ulang sehingga terbukti para ulama sangat beragam memaknai doa yang ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan pelajaran berikutnya dan jangan lupa absensi kalian lewat komentarnya. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.